Siang tadi Ketua Umum Demokrat mengambil sikap atas keputusan pasangan Anies Muhaimin. Sementara itu Ketua Umum Partai Pendukung Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo berkumpul di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Apakah ada sinyal Demokrat merapat mendukung Ganjar? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat petang Mas Hanta. Selamat petang Anissa. Mas Hanta, kalau menurut Anda hari ini disebutkan hanya menentukan atau membentuk tim pemenangan. Apakah membahas terkait Demokrat yang kemungkinan akan merapat setelah pujian SBY saat mengungkapkan kekecewaannya? Ya, saya kira di luar koalisi poros koalisi Anies, ada dua poros koalisi yang realistis buat Partai Demokrat berlabuh, yaitu porosnya Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, bagi Partai Demokrat memang ada tiga opsi. Opsi yang pertama kecil sekali, saya mengistilahkannya dengan opsi atau pilihan tragis kalau kembali ke Anies lagi, padahal sudah cukup kencang turbulensi politiknya kemarin. Jadi kecil, tragis istilah saya. Yang kedua, opsi strategis buat Partai Demokrat kalau berhasil, yaitu membentuk poros baru. Poros keempat, polanya menjadi 4 poros. Tetapi ini juga agak kecil peluangnya meskipun ada. Artinya ada prasyarat di mana P3 harus lepas dari PDI Perjuangan bersama Ganjar. Peluangnya sampai hari ini belum ada tanda-tandanya, tendensinya belum ada. Dan yang kedua, PKS juga harus lepas dari Anies Baswedan. Padahal kita lihat PKS masih cukup dekat, mungkin masih berlabuh ke Anies. Nah, pilihan realistis yang ditempuh oleh Partai Demokrat adalah bergabung ke salah satu poros, yaitu poros Ganjar Pranowo atau poros koalisi Prabowo Subianto. Nah, inilah yang saya kira paling realistis. Kenapa saya sebut strategis, Anissa? Karena di sana AHY mungkin akan muncul sebagai capres atau cawapres, minimal cawapres, yang konon di dalam wacana disebutkan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Tapi peluangnya kecil. Nah, yang paling realistis adalah bersama salah satu Ganjar atau Prabowo, tapi peluang menjadi cawapres di poros ini juga bagi AHY menurut saya kecil ya. Nah itu dia, Mas Hanta, SBY sudah beberapa kali melontarkan kode. Pertama, kode bermimpi bertemu Mega dan Jokowi di sebuah kereta, which means yang bisa diartikan adalah sebuah gerbong politik mungkin. Yang kedua, pada saat menyampaikan terkait Capres dan Bacawapres Anies dan Muhaimin juga memuji manuver yang dilakukan kubu Ganjar Pranowo. Apakah ini sebuah kode keras gitu dari SBY untuk merapat ke Ganjar? Ini tendensi ya, ada potensi, artinya selama ini kita sebagian besar publik berpikir ada kendala komunikasi, hubungan yang relatif dingin antara Ibu Mega dan Pak SBY yang cukup panjang dalam perjalanan hampir 20 tahun pemerintahan Pak SBY, hampir 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Tapi paling tidak ditepis dari beberapa kali statement tadi termasuk Anissa tadi sampaikan terkait dengan statement mimpi Pak SBY, kemudian juga respon dari PD Perjuangan, dan terakhir ada pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan. Itu artinya ada potensi mereka bersama ya. Dan saya kira memang Partai Demokrat paling setelah terlepas dari Anies ya akan menjadi tanda petik di lobi. Mungkin tidak sampai berebut, tapi paling tidak dilobi oleh dua kekuatan poros koalisi, baik Ganjar maupun Prabowo. Nah, dari sisi Mas Ganjar, memang ada potensi seperti saya katakan tadi, Anissa, bagi Partai Demokrat pasti mempertimbangkan tiga hal. Kenyamanan, komunikasi politik seperti apa yang mereka bisa tempuh di antara dua poros ini. Misalnya dengan Mas Ganjar, apakah bisa ada pertemuan, tanda petik rekonsiliasi politik, ada pertemuan kalau Pak SBY dan Ibu Mega misalnya seterusnya. Itu satu. Faktor yang kedua ada mengukur potensi kemenangan, dan kita tahu antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo juga punya potensi elektoral yang relatif masih kompetitif hari ini, dan itu akan menjadi pertimbangan bagi Partai Demokrat. Dan satu lagi saya kira Partai Demokrat akan mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan kalau sama-sama AHY bukan jadi cawapres, kecuali AHY jadi cawapres ya, jelas pilihan kemana. Tapi kalau misalnya tidak jadi cawapres, yang dipertimbangkan mana secara elektoral yang memberikan insentif secara elektoral yang preferensi yang beririsan dengan preferensi pemilih Partai Demokrat, ceruk pemilih Partai Demokrat. Itu saya kira akan terbuka. Nah, kalau dari pemilih realistis itu sementara menurut saya 50-50 ya peluangnya bergabung ke Ganjar maupun ke Pak Prabowo. Mas Hanta, setelah perang dingin antara Pak SBY dengan Bu Mega selama 20 tahun sejak tahun
2003, 2004. Saat ini yang banyak aktif adalah next generasinya Mbak Puan dan Mas Ahaye. Demokrat dan PDI Perjuangan sendiri tidak pernah ada friksi yang berarti antara kedua partai itu. Apakah rekonsiliasi masih atau mungkin besar terjadi di 2024 ini? Pertama, memang di dalam politik kita tidak ada yang tidak mungkin. Yang kedua, tadi dari tendensinya, tren komunikasi politik yang kalau sama-sama kita review tadi, ada statement dari Pak SBY, dari terakhir kebersamaan pertemuan AHY dan Mas AHY dan Mbak Puan itu. Artinya ada potensi, bahkan nama AHY kan dimasukkan jadi salah satu kandidat cawapres, malah sebagai salah satu alternatif masuk dalam radar cawapresnya Mas Ganjar. Artinya ada potensi, meskipun potensi sebagai cawapres kecil ya, karena ada nama-nama yang lebih potensial mungkin dianggap bersama di koalisi Mas Ganjar, meskipun sekarang belum diputuskan. Jadi keliru kalau kita menyimpulkan bahwa karena ada kendala komunikasi antara Bu Mega dan SBY sulit mereka berkoalisi. Menurut saya sangat mungkin ya, apalagi kita lihat pengalaman terakhir dinamika langkah kuda Partai Nasdem, tiba-tiba cawapresnya Anies adalah Muhaimin, tiba-tiba gabung dan seterusnya. Itu menunjukkan politik kita tidak semuanya jalan lurus ke kanan ke kiri, dia bisa langkah kuda yang L terbalik. Jadi sudah jelang 1 bulan jelang pendaftaran, koalisi dan dinamika perpolitikan Indonesia masih sangat cair. Kita nantikan pasangan siapa nanti yang akan deklarasi selanjutnya. Terima kasih Mas Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.